Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semuanya ya? Hari ini kabarnya sehat semuanya. Mau tanya, hadir semua hari ini? Yakin ya, masih semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah pertemuan hari ini semuanya bisa hadir bersama di kelas kita, di kelas 5C. Hari ini anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bapak minta ketua kelas Satria ke depan untuk pimpin temannya berdoa. Pimpin temannya untuk berdoa. Bersiap berdoa dimulai. Baik, jadi setiap awal belajar pastikan kita selalu mengikutsertakan nama Tuhan, nama Allah, supaya semua pekerjaan kita selalu mendapatkan bimbingan dan diberikan kelancaran kemudahan di dalam belajar, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Baik, supaya lebih semangat hari ini, nggak ada yang ngantuk lagi, kita speaking dulu ya, berdiri semuanya. Baik, ayo kelompok 4. Ini ada bisa sedikit biar udah tahu kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Ya, biar gampang. Ya, kelompok 4 agak sempit gitu. Baik. Lihat perintahnya kayak gini ya. Bentar. Baik, kita lihat clue-nya. Nah, kalau ada kata oke, sebelum instruksi maka lakukan. Ada kata oke ya. Ada kata oke sebelum ada perintah, tidak ada instruksi, maka kerjakan sesuai instruksi. Tapi kalau tidak ada kata oke, jangan dilakukan. Understand? Ngerti? Oh, ngerti ya. Baik, kita mulai. Oke anak-anak, silakan duduk. Nah, segera. Oke anak-anak, silakan duduk. Lalu berdiri. Oke anak-anak, kalau kita mau belajar silakan buka bukunya. Oke anak-anak, pegang kepalanya. Fokus. Ntar yang gagal ke depan nyanyi. Ya, biar semangat, biar bagus. Oke anak-anak, pegang hidung. Nah, usap rambutnya. Biar dulu teman cek beberapa teman yang nggak fokus. Oke, ya.
konsentrasi. Jangan lupa pegang bibirnya. Ada yang nggak bagus? Bibir. Oke, pegang bawah hidungnya. Ada yang nggak bagus sih? Saya bilang oke nggak tadi? Iya, jadi pegang bawah hidung. Bawah hidung bukan lubang hidung. Nah ini, baik. Pegang dadanya. Udah deh. Ya, ini bagus. Baik. Cukup, tepuk tangan buat semua. Satu nih. Yang paling sulit bukan melakukan, tapi mendengarkan. Karena nggak semua orang mau mendengarkan apa perintah, sehingga ketika disuruh kerjakan jadi salah. Ya. Fokus pertamanya adalah mendengar. Ketika mendengar, otaknya berfungsi nih. Oh, suruh ngapain ya, sehingga apa yang dilakukan betul. Ya. Oke, lihat ke layar semua. Bagus. Ya. Nah, anak-anak, pernah ngalamin sebuah masalah nggak? Pernah. Sering ya. Contoh nih, lapar banget. Ya. Emak, apa ibu di rumah udah masak. Tahu-tahu ibu udah kerja di kantor atau kemana gitu ya. Kamu pulang sekolah misalnya, nggak ada makan, nggak ada yang dimakan. Kepikiran, ingin buat mie instan. Buat ya, ingin makan mie instan. Kira-kira ya, kalau kita mau makan mie instan, kepikiran nggak apa yang harus dilakukan? Ada langkah-langkahnya nggak? Ada. Coba siapa yang punya ide ketika mau membuat mie instan atau memasak mie instan, itu langkah-langkah pertamanya apa saja? Katakan ya, jujur. Pertama, siapkan air. Dia tunggu apa? Tunggu sampai selesai. Ayo, Abdul. Rebus airnya, masak air ya. 2, buka bungkus mie, keluarkan bumbu. Masuk ke mana? Masukkan ke dalam piring atau mangkok ya. Terus mie-nya tuang ke dalam panci yang ada airnya. Ya, terus selama 5 menit, bukan 5 jam ya. Terus lagi. Nah, angkat mie pakai penyaring ya, diiris. Nah, kenapa nggak diambil semuanya? Biar lebih sehat. Oke, terus tuang ke mana? Masukkan ke dalam piring atau mangkok. Setelah itu aduk bersama bumbunya. Setelah itu masak. Mie-nya mie rebus atau mie goreng tuh? Ya, kalau mie goreng tidak perlu banyak air atau kuah ya. Ya, kita disaring ya, biar lebih nikmat, lebih gurih rasanya. Oke, tepuk tangan buat Arjun. Nah, jadi setiap kita menghadapi sebuah masalah, kita ingin apa, mau sekolah misalnya. Kalau sekolah itu perlu rencana nggak? Perlu alangkah-alangkah nggak? Perlu. Sekolah tuh pagi-pagi ngapain? Coba, sekarang pikirkan. Kalian mau sekolah, berangkat sekolah. Ada hal-hal, tahapan-tahapan yang kamu lakukan nggak? Satu orang jawab. Yang punya ide silakan jawab. Kamu jawab. Satria. Pino. Bangun pagi. Ya. Mandi. Siapkan baju. Ya, pakai baju. Sarapan. Orang tua. Ya, tepuk tangan buat
banyak hal-hal yang itu kita kerjakan di hari, semuanya ternyata ada rangkaiannya, ada tahapannya. Kira-kira kalau tahapannya kita acak-acak, ya akan menjadi bagus nggak hasilnya? Semuanya berawal dari urutan pertama, 1, 2, 3 sampai akhir. Insya Allah hasilnya menjadi bagus. Tapi kalau diacak 1, 4, 6, 3, 2, nah hasilnya jadi berantakan. Kayak berkeder robot udah jalan-jalan atau kebalik. Ya. Itu berarti tahapannya harus diselesaikan. Ya. Baik, jadi semua dikerjakan secara urut. Ya, kita lanjut. Ya, yang pertama tadi, yang cara buat mie. Pertama, buka dulu bungkus mie-nya. Ya. Kemudian siapkan, nyalakan kompor, trek gitu ya. Panci isi dengan air, kemudian taruh di atas kompor. Artinya kita masak airnya. Kemudian mie-nya tadi udah disiapkan ya. Mie-nya dibuka, masukkan mie-nya ke dalam air mendidih. Ya. Kemudian bumbunya taruh di mana? Biasanya ditabur di air mendidih panci atau di tempat piring? Di piring. Ya, campur sama bumbunya. Kemudian nanti setelah mie-nya matang, dari panci diangkat pakai penyaring, kemudian tuangkan ke dalam piring atau mangkuk. Kemudian kita aduk-aduk ya. Sampai lalu bisa kita sajikan atau bisa kita nikmati. Itu contoh kegiatan yang berhubungan dengan ini ya. Bahasan kita hari ini adalah membahas tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Artifisial ini kecerdasan AI. Pernah dengar AI ya? Ada nggak aplikasi AI yang kamu tahu? Apa saja? Spotify itu musik ya. Nah, YouTube masuk bagian daripada AI ya. Oke ya. Selanjutnya. Dua. Apa sih capaian yang kita mau hasilkan atau kita mau inginkan ya? Pertama, kalian atau peserta didik di dalam mempelajari coding dan kecerdasan artifisial, dalam hal ini adalah berpikir komputasional ya. Yang pertama, mengenali konsep dasar berpikir atau dekomposisi. Pertama kita mau belajar tentang dekomposisi. Kedua, mengenal pola. Ketiga, berpikir abstraksi dan berpikir algoritmik atau algoritma. Yang kedua, capaiannya yang kita inginkan adalah mengaplikasikan, menerapkan pola berpikir komputasional itu dalam memecahkan masalah sehari-hari. Ya. Jadi sebenarnya tanpa pakai komputer, kehidupan sehari-hari kita juga sudah termasuk kegiatan komputasional. Ya, apa itu? Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritmik. Ya. Nah, selanjutnya ini kita lakukan pemecahan masalah sehari-hari maupun aktivitas coding sederhana. Yang ketiga yaitu merefleksi manfaat berpikir komputasional dalam pembelajaran dan kehidupan nyata. Pada akhir pelajaran, ya tujuannya apa yang kita inginkan? Ya, pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Tadi belum tahu ya. Kemudian dua, mengidentifikasi prinsip-prinsip berpikir komputasional melalui aktivitas kelas. Tiga, menerapkan langkah berpikir algoritmik dalam menyelesaikan tantangan sederhana. Kemudian menunjukkan sikap kolaboratif, kritis, dan kreatif dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, ya, kita bahas apa itu
berpikir komputasional. Tolong baca Sesa yang keras. Berpikir komputasional adalah ya, dah. Bentar, ya. Coba palen. Nah. Ya. Ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir secara logis, struktur. Jadi berpikirnya itu harus secara logis. Kalau ada masalah yang kita hadapi, kita selesaikan secara logis, masuk akal, bukan secara emosi atau secara pengen cepet gerasa gerusuk tapi tidak masuk akal. Kemudian secara sistematis, ada aturannya, kemudian terstruktur, terpolakan, sehingga solusinya bisa dipahami manusia maupun oleh komputer. Kalau ada hubungannya dengan istilah coding, ya. Jadi kan kalau enggak berarti dalam kehidupan sehari-hari. Artinya orang paham, oh kenapa bisa begini, karena harus begini, kan. Kemudian bukan sekedar belajar komputer, tapi cara berpikir agar masalah bisa dipecah, bisa dianalisis, dan bisa diselesaikan secara efektif. Oke, sudah. Oke. Mengapa sih penting? Mengapa penting berpikir secara komputasional itu? Ya. Pertama, karena berpikir semacam itu digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Misalnya, membuat jadwal belajar, menentukan rute tercepat. Nah, kemudian membantu kita menjadi lebih kritis, lebih kreatif, lebih efisien, dan juga mampu beradaptasi dengan alat atau teknologi. Kemudian mendukung keterampilan abad 21, 4C, 4C. Apa itu? Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Jadi berpikir abad 21 itu keterampilannya adalah berpikirnya kritis, namanya critical thinking. Kemudian kreatif, orang-orang yang berada di abad 21 sekarang ya harus kreatif. Kerjaan nggak mesti pegang cangkul, barang-barang kesehatan. Sekarang ada pekerjaan sifatnya digital, ya, tanpa kita bawa alat, cukup dengan pegang HP aja orang udah bisa kerja dari duit. Contoh, siapa yang kerja pakai HP? YouTuber gitu ya, apalagi konten-konten tuh ya. Iya, nggak perlu pakai barang yang keras ya. Dia cukup pakai HP, kemampuan komunikasi, kemampuan IT ya. Dia bisa mengumpulkan jutaan bahkan triliun dan miliaran duit ya dalam waktu yang singkat, nggak perlu lama-lama ya. Kemudian kreatif ya, komunikasi dan kolaborasi, bekerja sama ya. Nah, lihat. Ini 4 pilar. 4 prinsip utama di dalam berpikir komputasional ya. Yang pertama adalah decomposition. Apa itu decomposition? Pemecahan masalah. Memecahkan masalah besar, yang besar kita uraikan menjadi bagian-bagian kecil. Oke, contoh. Sekarang tanggal berapa? Yang ada tanggal lahir di bulan tahun ini, di bulan ini ada nggak? Siapa yang bulan Agustus tahun? Ah, contoh nih. Ini ceritanya si Jidan lagi puyeng, pusing. Dia hari ini ulang tahun ke-17. Nah,
Nah, lagi sweet 17. Nah, lagi manis-manisnya imut-imut misalnya. Nah, kalau ulang tahun itu hubungannya pesta ya? Meriah gitu ya? Berpikir, mana berarti kalau ngomong meriah-meriah pasti banyak ongkosnya ya? Banyak biayanya. Maka berpikir semacam ini harus kita rinci. Kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Pertama, biar nggak puyeng. Ulang tahun apa aja yang kita kerjain? Pikirin. Pertama, kira-kira ulang tahun apa yang dipikirkan? Satu, siapkan apa? Hadiah-hadiahnya mungkin ya. Oke, sekarang kepikiran menyiapkan hadiah. Apa lagi? Dua. Ya, kue ulang tahunnya. Tiga. Ayo. Hiasan-hiasan boleh. Apa lagi? Tempatnya. Iya, harus ada lah. Kamu ulang tahun tempatnya. Apa lagi? Menyiapkan undangannya dan siapa-siapa yang mau diundang. Nah, jadi gini. Jadi awalnya masalah besar, yaitu mau ulang tahun. Tapi kita bingung mulai dari mana ini kita kerjanya, gitu kan ya. Jadi pertama, boleh siapkan makanannya apa, dipikirin tuh. Mau makan apa? Ya. Kedua, siapkan kartu undangannya. Tiga, siapa saja yang mau diundang, berapa jumlahnya. Keempat, paling penting tempatnya di mana. Ya. Kalau ada lagi, mengundang siapa misalnya? Ada yang diundang nggak? Misalnya penghiburnya. Ada nyawa baju atau apa? Ya. Ini dirinci. Dengan kita berpikir komputasional secara dekomposisi, maka hal yang besar itu akan menjadi lebih mudah. Jadi pertama, kalau kita bagi-bagi misalnya, yaudah ulang tahunnya misalnya bapaknya ulang tahun, yaudah sekarang Satria, udah Pak, saya bagian bikin undangan. Terus ini anak ke-7 misalnya, bagian nyiapin kue ulang tahunnya. Nah, ini bagian anak ke-4 misalnya, dia punya bagian dekor panggung. Udah, saya bagian dekor Pak. Ya, ini Pak artis. Saya bagian Pak, saya bagian badutnya. Banyak badut mampang saya bawakan. Ya. Jadi semuanya yang tadinya besar puyeng karena kita bagi-bagi, kita kecil-kecil ya, menjadi lebih mudah dan lebih cepat tertangani sehingga semuanya bisa berjalan sesuai rencana ya. Contoh merencanakan besok ulang tahun, undangannya, makanannya, tempatannya atau permainannya, hiburannya gitu. Kemudian yang kedua, pegang 4 prinsip berpikir komputasional. Ada dekomposisi, apa nih? Dekomposisi. 2 namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Lihat nih. Coba lihat nih, ada 2, 4, 6, 8. Terusannya apa? 10, 12, 11. Iya. 1, 3, 6, 9. Lanjut. 12, 13. Ya, contoh. Segitiga, segi 4, segitiga, segi 4. Lanjut. Segitiga, segi 4, segitiga, segi 4. Lanjut. Iya, gitu aja. Itu namanya pola. Polanya segitiga, segi 4, segitiga, segi 4. Itu namanya pola. Ya. Atau kiri, kanan, gitu ya. Nah, jalan lompat, jalan lompat. Itu namanya pengenalan pola. Ya. 4, yang ketiga, abstraksi atau penyaringan informasi. Nah, tidak. Ya. Yang ketiga apa? Abstraksi atau penyaringan. Artinya pilih yang penting saja, yang nggak penting abaikan. Terakhir, algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Ini ya tadi, menyusun langkah-langkah ya, untuk secara berurutan, secara logis berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tadi ya, misalnya saya lapar pengen makan Indomie rebus, ada langkah-langkahnya. Itu namanya berpikir algoritmik. Satu lagi misalnya, mau ulangan ya? Saya ulangan. Kira-kira kalau berpikir algoritmik, ada tahapan-tahapan, kalau ulangan gimana supaya nilainya bagus? Satu,
siapkan Siapkan meja. buku pelajarannya. Dibaca baca. Kalau ulangan datang tepat waktu. Itu bagian daripada tahapan-tahapan ketika kita ulangan. Jangan sampai udah baca buku, udah belajar, udah apa semua, tahu-tahu datangnya terlambat. Temannya udah serupurin dia baru sampai top maaf terlambat. Ini bagus ya. Nah, udah tadi ya. Nah, ini kalau nanti berhubungan dengan coding, praktek coding ya. Coding itu nanti ada 2 macam. Ini kita ngebahas dulu. Nah, konsep dasar lain. Ini nanti kita lanjut lagi satu lagi. Nah, bentuk belajar coding ada 2 macam. Pertama adalah secara unplugged, artinya tanpa menggunakan komputer. Karena coding tadi itu yang 4 tadi, dekomposisi, abstraksi, pola, yang terakhir adalah algoritma. Nah, itu bagian daripada belajar coding secara komputasional ya. Artinya bisa dilakukan dengan cara pakai komputer maupun tidak. Yang kedua namanya plug, dia harus menggunakan komputer. Contoh nanti ada aplikasi Scratch, ya. Scratch Junior, membuat animasi atau game sederhana. Ya. Sebenarnya kamu juga bisa main-main permainan di game di HP. Ada Roblox dan sebagainya. Itu ada bagian-bagian ya, ML apalagi. Nah, dan sebagainya adalah bagian-bagian daripada coding. Ilmu coding atau ilmu pemrograman yang dirancang khusus buat gamenya anak-anak. Bukan cuma anak-anak, mungkin juga remaja maupun dewasa. Tapi ingat, ketika kalian bermain game, jadilah anak-anak yang bijak di dalam memanfaatkan kemudahan-kemudahan di handphone. Jangan asal buka-buka aja. Ya. Ada bagian sensor, sensor. Pilihlah YouTube atau aplikasi yang sesuai dengan umur kalian. Ada namanya Kids YouTube ya. YouTube-nya untuk anak-anak. Jangan kamu umurnya balita di bawah 5 tahun, nah nontonnya yang 60 tahun. Ya. Nanti kamu mengkal duluan. Ya, boleh ya. Ya, next. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa hal yang berhubungan dengan beberapa ya. Nah, lihat deh. Ini contoh-contoh. Nanti kita kerja sebentar ya. Nah, pernah pagi-pagi bangun tidur mulutnya bau nggak? Selalu ya? Ya. Nah, ini contoh cara berpikir secara algoritmik. Nah, ada urutan-urutan ketika kita misalnya bangun tidur, biar nggak bau ngapain? Sikat gigi. Tahapannya apa saja? Ya. Ambil sikat gigi, pasta gigi, lalu oleskan odolnya, pasta giginya ke sikat gigi, kemudian basahi, lalu berkumur dengan air, lalu bersihkan. Nah, siap untuk menikmati segarnya gigi yang tidak lagi bau. Ya, habis sikat gigi gimana? Sikat gigi simpan, sangkutkan di tempat yang disediakan. Lanjut, nih. Bagaimana berpikir secara algoritmik atau komputasional ketika kita mau berangkat sekolah? Pertama, harus bangun tidur lebih awal. Kedua, langsung kita mandi atau kemudian sholat, tambahin boleh ya. Pakai seragam. Habis itu ngapain? Sarapan pagi. Siapkan tas sekolahnya, lalu pakai sepatu, kaos kaki dan sebagainya. Setelah itu izin sama bapak ibu untuk berangkat sekolah. Mau naik sepeda atau jalan kaki atau naik motor diantar, itu adalah teknis. Selanjutnya,
mana tangannya kotor? Ya, tahapannya gimana supaya tangannya bersih? Pertama, cuci tangannya. Basahi tangan dengan air. Ambil sabun. Iya, terus. Iya. Baik, itu beberapa bagian-bagian berhubungan dengan berpikir secara komputasional, kemudian juga secara algoritmik, dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan. Baik, sekarang Bapak minta kalian bekerja sama dengan kelompoknya untuk mengisi bagian-bagian tugas. Ya. Pak. Ya, silakan diskusikan urutan-urutannya yang betul. Ya, silakan diskusikan tahapan-tahapan dari masing-masing masalah. Ya, mau makan nasi gimana dulu tuh? Ini apa? Minum kopi. Ya, apa nanti bisa juga minum. Bawa ya. Ya, dibantu.
Kita dengarkan masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 ke depan. Ya, silakan. Yang lainnya silakan. Kelompok 1 lagi. Ya. Kelompok 1 ya. Yang lain enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langkah-langkah dalam apa tugasnya? Langkah-langkah untuk makan nasi. Oh, makan nasi aja ya. 2. Oke, lanjut. Tanpa lauk ya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok berapa ya? Yang sudah ya? Kelompok 5. Ayo, 5 apa ya? Semuanya.
4. Ayo. Silakan. Bola menghadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan langkah-langkah saat ingin mengerjakan ulangan. 1. Menyiapkan alat tulis. 2. Memberi nama. 3. Mengisi hari dan tanggal. 4. Mengisi nomor absen. 5. Mengisi nama kelas. 6. Membaca doa sebelum mengerjakan. 7. Mengerjakan ulangan. 8. Lalu kumpulkan kertas ulangan. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianterin sampai pulang tuh. Baik, duduk kembali anak-anak. Tertib. Nah, ya, sebentar. Ya, kita simpulkan dulu sebentar ya. Oke. Anak-anak, dari bahasan yang kita pelajari hari ini ya, ada manfaat dari belajar coding dan kecerdasan artifisial, khususnya di dalam berpikir secara komputasional ya, di dalam coding dan KA. Yang pertama, manfaatnya adalah membantu membuat keputusan lebih baik. Jadi kita belajar tadi ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada yang terakhir adalah sekarang tadi apa? Algoritma. Berpikir algoritma ya. Karena apa yang kita lakukan itu secara logis ya, berpikir secara logis dan secara terstruktur, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar kita pahami dan kita pikirkan secara baik ya. Yang pertama, membantu membuat keputusan menjadi lebih baik. Kedua, melatih berpikir kreatif. Kita diajak berpikir kreatif, nggak sekedar hanya melakukan, tapi semua dilakukan secara logis dan efisien. Secara kreatif, efisien itu tepat waktu, nggak buang-buang waktu. Kemudian menghemat waktu dalam menyelesaikan tugas, menjadi dasar untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita pulang kita ini dulu sebentar ya. Ya, kita doa sebentar. Kita happy sebentar. Ya. Okay. Ayo, kita bareng-bareng ya. Kita relax semuanya. Kita nyanyi sebentar, hilangkan penatnya. 1, 2, 3, bareng. Baik, bareng-bareng ya. 1, 2,
aktif bersama dalam kegiatan kelas coding ya. Dan kekerasan artifisial membahas tentang berpikir komputasional. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini ada manfaatnya dan bisa menambah kalian menjadi cerdas baik secara cerdas maupun belajar IT atau secara teknologi komputer harus tadi lebih bagus lagi. Terima kasih. Kita sama-sama dengan mengucap hamdalah.